Halo Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fajri Salsabila dalam Teens Recap edisi November 2023. Berita pertama datang dari CSR PT Timah Tbk. PT Timah Tbk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di wilayah operasional, terlibat dalam pembangunan infrastruktur, mengambil peran dalam melestarikan budaya masyarakat, mendukung sarana pendidikan formal dan informal, menggerakkan ekonomi masyarakat lewat berbagai program CSR dan pemberdayaan masyarakat. Program PUMK PT Timah Tbk tidak hanya memberikan pinjaman modal bagi para pelaku UMKM, tapi juga memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan agar para mitra binaan dapat mengembangkan usahanya. Media Januari hingga Oktober 2023, dana sebesar 6,8 miliar telah disalurkan bagi 191 pelaku usaha di wilayah operasional perusahaan. Program PUMK PT Timah Tbk ini telah dirasakan langsung manfaatnya bagi pelaku UMKM seperti yang dimiliki usaha dalam industri perikanan, Dewi, owner dari produk pewarna makanan Ju NJ, Levaria, usaha rumah makan Nur Asikin, dan sambal lingkong Sundari. Ratusan rumpun telah dibuat oleh PT Timah Tbk berkolaborasi dengan kelompok nelayan Ridho Ilahi Bersatu yang nantinya akan ditenggelamkan bersama. Rumpun yang mereka buat terdiri dari dua jenis, yakni rumpun ikan dan rumpun cumi. Pelatihan biokart, kokopit, dan pembuatan pupuk organik cair yang dilakukan PT Timah Tbk kepada kelompok tani atau Poktan Air Jelutung, Desa Badau berdampak positif. Setelah bekerja sama dengan Sukovindo Semarang, kelompok tani air Jelutung mulai menerapkan ilmunya sehingga saat ini mulai membuahkan hasil yang baik. Untuk meningkatkan literasi pelajar dan mendukung dunia pendidikan, PT Timah Tbk menyerahkan sebanyak 1.050 eksemplar buku Mapur Mendulang Kisah Meraup Berkah ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dua kelompok wanita binaan PT Timah, yaitu kelompok wanita Limau Jaya dari Desa Air Limau dan kelompok wanita Perkasa Desa Belo Laut merasakan manfaat program budaya menawan PT Timah. Program budidaya ayam Arab Merawang berwawasan lingkungan atau budaya menawan merupakan inovasi sosial PT Timah melibatkan serta memberdayakan kelompok masyarakat bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Hingga kuartal 3 tahun 2023, PT Timah Tbk telah menyalurkan CSR sebesar 29,6 miliar yang terbagi dalam 3 bidang yakni PPM, PJSL, dan PUMK. Program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan PT Timah Tbk diantaranya ialah program Coral Garden, pemberdayaan masyarakat Desa Badau melalui program Nanas Badau, serta program jaminan sosial bagi nelayan, kelompok rentan, dan disabilitas. Ratusan masyarakat berbondong-bondong mendatangi mobil sehat PT Timah yang datang ke kantor Satpol Air Polres Barat, Kelurahan Tanjung Bangka Barat, dan di lapangan Segitiga Kelapa Kampit. Tim medis mobil sehat PT Timah Tbk juga mendatangi langsung kediaman Suhendi Umar, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, untuk memberikan pelayanan kesehatan lantaran lelaki parubaya ini sudah tak bisa berjalan lagi karena kondisi kakinya yang sudah diamputasi akibat penyakit diabetes yang dialaminya. Warga di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Mariati, Rasya, dan Nogi, serta Zahra warga Desa Tuluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, menerima bantuan pengobatan dari PT Timah Tbk. Untuk membantu akses nelayan dalam membawa hasil tangkapannya, PT Timah Tbk mendukung normalisasi pengurukan alur muara Sungai Binting di Dusun 2, Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan biaya untuk menyelesaikan pembangunan musola di SD Negeri 11 Tebing, Kabupaten Karimun, dan bantuan pembangunan Masjid Al-Ihsan Dusun Lalang, Desa Mentawa, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. PT Timah Tbk memberikan dukungannya kepada program intervensi mengatasi persoalan stunting di Indonesia. Dukungan ini dilakukan sebagai usaha mewujudkan generasi emas 2045. Mendukung pelestarian permainan tradisional di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk ikut berpartisipasi dalam perlombaan Jong Sampan yang diselenggarakan Pemuda Mukalimus, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, PT Timah Tbk berperan dalam mendukung pendapatan negara melalui pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Berdasarkan catatan dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi PT Timah kepada negara pada tahun 2018 sebesar 818 miliar, 1,2 triliun pada tahun 2019, 677,9 miliar pada tahun 2020,
776,657 miliar pada tahun 2021 dan 1,51 triliun pada tahun 2022. Untuk mendukung pendidikan keagamaan masyarakat, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada Taman Pendidikan Al-Quran dan Tahfiz Al-Karomah Desa Air Rayak, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Selain melakukan penanaman mangrove, PT Timah Tbk di unit produksi Kundur juga melaksanakan penyulaman mangrove sebagai salah satu langkah untuk melakukan perawatan mangrove, terutama mangrove yang kurang berkembang dengan baik. Di tahun 2023, PT Timah Tbk telah melakukan penyulaman sebanyak 2.500 mangrove di 3 titik lokasi di Pantai Timun, Pantai Mata Air, dan Pantai Padang Kundur, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk renovasi atap rumah Samson Matsei, warga Dusun Sawah, Desa Lalang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, karena atap rumahnya sudah lama rusak dan tidak layak lagi. Kelompok Tani Maulana Bukit Naga, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, mampu meningkatkan hasil tanamannya sejak menerima bantuan hand traktor oleh PT Timah Tbk beberapa waktu lalu. PT Timah Tbk terus menjalin sinergitas dan harmonisasi dengan kelompok masyarakat, salah satunya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Bangka Barat. Kolaborasi yang dilakukan PT Timah Tbk diantaranya dengan mendukung peningkatan alat tangkap bagi anggota HNSI, penenggelaman rumpon, maupun mendukung program kerja HNSI Kabupaten Bangka Barat. Beralih ke sektor lingkungan, selain sebagai wahana rekreasi, Kundur Park juga merupakan tempat edukasi untuk mengenal keanekaragaman hayati. Karena di Kundur Park, PT Timah Tbk melakukan konservasi untuk menjaga ekosistem hayati yang ada. Untuk mendukung kegiatan program penanaman mangrove di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk di unit produksi Kundur juga melakukan pembibitan mangrove di lokasi nursery mangrove. Saat ini jumlah bibit mangrove yang berada di nursery sebanyak 10.376 yang terdiri dari 3.500 bibit bakau, 6.456 batang jenis api-api, dan perpat sebanyak 450 batang. Dalam momentum Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2023, mengingatkan pentingnya menjaga dan melakukan pelestarian satwa, terutama yang dilindungi, karena satwa berperan penting untuk mendukung keberlangsungan ekosistem lingkungan. Upaya pelestarian dan rehabilitasi satwa langka dan dilindungi ini sudah dilakukan PT Timah Tbk sejak tahun 2018 silam. Bersama Yayasan Alobi, PT Timah Tbk membentuk Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS Alobi yang terletak di Kampung Reklamasi Air Jangkang. PT Timah Tbk terus berkomitmen membantu menjaga kelestarian populasi rusa sambar di Pulau Belitung. Kali ini penangkaran di Tambang Besar Batu Besi, Kecamatan Damar, kembali kedatangan indukan rusa sambar sebanyak 10 ekor, yang sebagaimana diketahui rusa sambar atau rusa unicolor merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Karyawan PT Timah Tbk dan personel Polres Bangka Barat bergotong royong membersihkan Pantai Batu Rakit, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menyambut HUT ke-73 Satpol Airut. Selain itu, PT Timah juga mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bangka dengan menggelar bersih pantai bersama dan Lanal Bangka Belitung di Pantai Muara Tengkorak di lingkungan Nelayan 2 Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka sekaligus dalam rangka HUT Armada RI ke-73. Melalui program jasa perusahaan, PT Timah Tbk telah menenggelamkan ratusan rumpon seperti di Kabupaten Bangka Barat dan beberapa wilayah lainnya. Kali ini, PT Timah Tbk menenggelamkan sebanyak 170 rumpon ikan di Laut Rebo, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sebelumnya, anggota Holding Industri Pertambangan Main ID, PT Timah Tbk ini juga telah menenggelamkan sebanyak 36 unit atraktor cumi di Laut Rebo pada 14 November 2023 lalu. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Belitung berkolaborasi dengan PT Timah Tbk menanam pohon dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Penanaman pohon itu dilaksanakan di area bekas tambang PT Timah Tbk, yakni Air Jelutung, Desa Badau, Kecamatan Badau. Pemahaman yang mendalam tentang Artificial Intelligence atau AI adalah kebutuhan mutlak untuk tetap relevan dan efisien di tempat kerja. Untuk itu, PT Timah Tbk menggelar webinar series AI at Work Enhancing Efficiency and Productivity in Your Job yang akan dilaksanakan secara virtual. Kepala Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Priyabudi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur dalam rangka harmonisasi dan sinergitas instansi yang ia pimpin dengan perusahaan yang telah lama terjalin sebelum dirinya menjabat.
PT Timah Tbk meraih penghargaan Gold Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRAT 2023 yang diadakan oleh National Center for Sustainability Reporting atau NCSR di Hotel Raffles, Jakarta. Di tengah kondisi iklim pertimbangan dalam negeri dan tantangan global yang berdampak terhadap kinerja PT Timah Tbk, Direktur Main ID Hendy Priyosantoso melaksanakan kunjungan kerja ke PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya internal perusahaan dalam melakukan perbaikan yang berorientasi pada kinerja, memetakan potensi bisnis baru, dan roadmap dalam pengelolaan mineral ikutan PT Timah Tbk. Divisi SDM PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung menggelar sosialisasi regulasi klaster ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi karyawan di unit produksi Belitung di kantor PT Timah Tbk unit produksi Belitung. Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dhani Firsal menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Bank Tanah Parman Nataatmaja yang disaksikan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Marsikal Hadi Cahyanto di Geraha Timah, Pangkal Pinang. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-78, PT Timah Tbk menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 yang digelar di lapangan upacara kantor pusat PT Timah Tbk di Pangkal Pinang. Program magang merupakan salah satu upaya PT Timah Tbk untuk mendukung kegiatan pendidikan. Melalui pembelajaran secara langsung, diharapkan para pelajar SMK dapat berlatih menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Tak heran, PT Timah Tbk menjadi salah satu tempat magang yang diminati para pelajar SMK. Pada tahun 2023 tercatat 164 orang siswa-siswi yang magang atau praktik kerja lapangan di PT Timah Tbk. Main ID membentuk tim Satgas Penanganan Khusus dan Darurat PT Timah Tbk dalam rangka transformasi peningkatan produksi dan komersialisasi untuk menyelamatkan kondisi perusahaan. Kick-off Satgas ini dilaksanakan secara virtual dari Geraha Timah, Pangkal Pinang. Tim Fungsi Kepatuhan dan Anti Penyuapan PT Timah Tbk menggelar webinar pengantar awareness sistem manajemen anti penyuapan bagi direksi, komisaris, dan karyawan usaha di PT Timah Tbk. Tim Bapor Futsal Unit Produksi Kundur kembali berhasil meraih juara 2 dalam ajang Open Tournament Futsal Famos Cup 1 yang diselenggarakan pemuda Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. PT Timah Tbk menjadi tuan rumah dalam roadshow gerakan 1000 Startup Digital Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dalam momentum hari ulang tahun ke-23 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah Tbk meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pendukung program Kampung Iklim yang digalakkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Teens Push Bike yang diasuh oleh Teen Cycling Community PT Timah Tbk kembali menorehkan prestasi dalam ajang Balance Bike Palembang Silaturahmi Series 4 yang digelar di Citraland, Palembang. Ketua Teen Cycling Community, Doni Rusmawan, mengatakan ada 5 anak yang mengikuti ajang ini. Unit Metalurgi Mentok menggelar apel bersama yang diikuti seluruh karyawan di unit Mentok halaman pabrik peleburan. Dalam apel ini, Wakil Kepala Unit Metalurgi, Kopdi Saragih, mengajak karyawan di lingkungan unit metalurgi bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menggelar Focus Group Discussion atau FGD tentang hilirisasi komoditas timah untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan penerimaan negara, dan daya tahan ekonomi yang dilaksanakan di Geraha Timah. PT Timah Tbk meraih penghargaan First Runner-Up Best Practices in Sustainable Mineral Development kategori Mineral Distribution Metallic dalam ajang ASEAN Mineral Award atau AMA 2023 yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja. Penganugerahan ini menjadi bagian dari The Third ASEAN Mineral Awards at the 9th ASEAN Mineral Meeting on Minerals. Memasuki musim hujan, tubuh menjadi lebih rentan sakit karena perubahan suhu dan cuaca. Tak terkecuali alergi yang bisa menyerang insan timah. Untuk itu, Divisi K3LH PT Timah Tbk menggelar Timah Webinar Series, seminar kesehatan yang mengusung tema mengenai penyakit alergi imunologi secara umum yang dilaksanakan secara virtual. PT Timah Tbk bersama Main ID hadir dalam acara bergengsi Indonesia Millennial and Gen Z Summit atau IMGS 2023 untuk menghadirkan pengalaman edukatif yang menarik.
Acara yang diselenggarakan oleh IDN Media di Pulau 1 Senayan Park mulai dari 24 hingga 26 November 2023 ini menjadi forum inspiratif bagi ratusan tokoh kepemimpinan dari berbagai disiplin ilmu. Ikatan Istri Karyawan Timah atau IIKT menggelar webinar tentang bangun rumah finansial yang merupakan bagian dari program Insert LDR langsung dari rumah. Duta Velocity PT Timah Tbk melalui program SN02 atau Senyawa Timah kembali menggelar donasi buku yang didistribusikan kepada Panti Asuhan Nur Rahman, Pangkal Pinang. Melalui gerakan menanam satu kebaikan ini, sebanyak 201 buku terkumpul dalam kegiatan ini. Anak-anak juga tampak antusias menyambut kedatangan Duta Velocity ini. PT Timah Tbk menyampaikan strategi dan kinerja perseroan tahun 2023 kepada pemegang saham, calon investor, dan investor dalam Public Expos 2023 yang dilaksanakan secara virtual. Divisi SDM PT Timah Tbk menggelar sosialisasi tentang perjanjian kerja bersama, hubungan industrial, dan Great Day kepada karyawan-karyawan di unit metalurgi mentok di Gedung Sriwijaya. Sobat Teens, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Teens Recap di YouTube Official Timah. Saya Fazil Salsabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.